Setelah game pertama satu tim Indonesia yaitu EVOS harus Tusun dan juga satu tim Indonesia berhasil mendapatkan Buyah yaitu Onyx dan satu tim Indonesia lainnya Shadow Esports bermain juga cukup optimal. Sekarang di game kedua masih banyak sekali hal yang akan terjadi. Kita langsung saja terbang menuju Solara. Let's go Solara! Garis pesawat cukup adil. Ini akan mempermudah setiap tim untuk turun ke rumahnya masing-masing. Tapi perlu diperhatikan lagi dan lagi. Buriram turun di The Hub. Gak banyak gangguan yang mereka rasakan di sana. Secara rotasi mereka juga biasanya lancar. Dan apakah hari ini akan berbeda? Karena kalau kita perhatikan so far, mereka benar-benar gak ada hambatan apapun. Berbeda kalau kita perhatikan di map bagian bawah, ramai sekali. Ada Afida, ada Aurora juga. Ini akan terjadi early fight. Ditambah kalau kita perhatikan, Pablo-nya sudah mulai berpindah tempat. Artinya secara pergerakan mereka sadar Aurora ada di sana. Udah ada 4 player lain yang ada di dalam rumah mereka. Tapi fokus Pablo, ini berarti teman-temannya akan nunda fight. Mau coba ngumpulin resource dulu. Karena pergerakan dari Pablo ini terlalu berjauhan dari teman-temannya kalau mau fight. Tapi sebentar lagi tembakan sudah mulai connect kali ini, Bigan. Iya, dari DXL yang langsung masuk dengan courtnya tentunya longkong-longkong menggocak kocek di sana. Masih ada Skyler, masih ada Item, tapi diterobos ternyata. Afida, 2 pemain berhasil untuk membuat DXL kali ini harus kandas. Sementara itu Tawan pun terjatuh dan Jun akan menjemput Zues dari belakang. Belum main kita, kena karena ada Anusi dari jarak jauhan. Jun, Glual, itu dia. Berhasil buka Glual dan Jun sudah mulai kebuka karena ada EVOS Divine. Aimgat datang dan Aurora Gaming berhasil diamankan di tangan EVOS Divine sebagai orang ketiga. Dan harusnya EVOS sudah membaca ya di Echo Drain ini bakalan ada 2 tim yang fight di early game. Ada Afida, ada Aurora juga. Timing mereka masuk pas banget. Karena ini tuh termasuk fight yang cepet yang dilakuin sama Afida dan Aurora loh. Padahal gitu. Tapi EVOS masih sempat buat seenggaknya manfaatin peluang tersebut. Dia dapetin 3 poin eliminasi. Dan apa yang harus dilakukan oleh EVOS Divine dengan terbuangnya 1 game pertama, menurut gue mereka nggak boleh terlalu pasif sih. Poin killnya udah jadi priority mereka. That's why dari early game mereka manfaatin itu. Ayo jadi terparty, ayo banyak rotasi. Dan timing mereka rotasi itu harus cepet juga sih kan. Yang perlu diperhatikan dari EVOS Divine. Slider sih. Dari studio ke Echo Drain maka cepat, salah satu kuncinya sih slider. Ini benefit yang bisa dilakuin kan di Solara gitu. Mereka bisa banget rotasi cepat. Iya, dan kita juga melihat tim Indonesia lainnya kali ini. Ada Juan di sana yang sudah mulai menerima tembakan dari seorang Traps. Agak tanggung sih posisinya jujur aja, karena Juan berada di bagian tengah, sementara Shinzi juga sudah mulai tertembak. Dan ini juga harus bisa diolah dengan cukup baik informasinya. 2 pemain sudah dilihat oleh seorang Silzi. Hancurin glowalnya, sudah ditembak, 1 peluru connect, naik vehicle itu udah ketahuan harusnya meledak juga bahkan. Mau kemana? Turun kan akhirnya. Rin sudah menjemput namun masih agak terlalu jauh kali ini. Sementara Juan terikat dengan Trill of Pedal tapi Juannya gagal. Harus tumpang tangan 1 orang Traps. Tertutup Glual, tembakan dari seorang Chilzi kali ini harus cari vision yang lain. Sementara Shinzi dan juga seorang Rin kali ini agak terlalu jauh untuk bisa melakukan sebuah follow up. Dan Glual juga habis dari Shinzi kali ini. Jadi harus segera melarikan diri terlebih dahulu atau melakukan reset, bahkan mengirimkan 1 orang Chilzi. Tentunya ini juga menjadi satu hal yang cukup baik sehingga Argon akan fokus menuju ke arah Rin dan juga sarang Shinzi yang berada di lantai 2. Tembakan 1-2, time turn dari buka, coba terobos dengan arah valid dan 1 orang berhasil dapatkan 2. Sayangnya masih ada Alif yang akan datang. Shinzi coba revive. Itu dia Vital Vibe yang sangat baik sekali melakukan landing, berhasil diselamatkan dan Dar berhasil di take down. Sisa 1 namun sayangnya kali ini Rin masih belum berkutik, baru naik dia. Gak ada Oscar, masih cooldown ternyata. Berhasil di revive 1 orang dan harus masuk, namun sayangnya kesulitan. Tidak ada Gloom Melter sepertinya. Dua-duanya berhasil untuk di revive kembali. Rin sendirian kali ini melawan 3 pemain. Apa yang bisa dilakukan? Tidak ternyata. Aduh, sayang banget gak ada Oscar, Baby Lee. Iya, sayang banget. Oscarnya cooldown karena udah dipakai duluan tadi. Dan yang perlu diperhatikan dari Shadow Esports adalah mereka punya peluang untuk menang sedari mereka bisa baca 2 player dari Argon itu ada di depan tadi. Buka Glual, dia lempar RGS itu udah ngebantu banget. 2 player dari Shadow itu turun ke bawah, dia coba untuk rush Argon itu udah bagus banget. Apalagi tadi
lihatlah pakai vehicle-nya udah kocar-kacir gitu kan Argon gitu. Ternyata minusnya di bagian Argon ini percaya diri banget buat nge-rush karena dia punya time turner. Onyx. Ngebantu tuh dia naik ke arah atas. Sedangkan kali ini ada Onyx yang akan bertemu dengan Heavy Bigan. Don't Cry di sana diusir dari sebuah Arsenal. Dibuka tuh sama Diman Arsenalnya. Tapi oh my god, sayangnya Crime harus pick off duluan. Sebuah granat coba dikirimkan ke arah satu pemain di sana. Dan Crime apakah masih bisa di-revive di arah belakang sana? Coba dijemput, sepertinya masih ada Adam yang berhasil melakukan revive. Namun sekarang agak sedikit kendor nih serangan yang sudah dilakukan oleh tim Onyx. Alan sudah mulai terlihat kali ini akan melakukan rush, namun Thrill of Battle connect ke arah dua pemain dari tim Onyx. Udah nggak ada lagi Silver Spoon dan keputusan dari tim Onyx adalah mundur ke arah belakang. Adam kehabisan glue wall dan so far kali ini masih bisa untuk back off kembali menuju ke arah belakang. Dan Adam masih dikirimkan untuk menahan di bagian depan, sementara teman-temannya akan melakukan follow up dari arah belakang memancing Onyx untuk bergerak menuju ke arah patahan. Ini bagus banget ya posisi Onyx, dia coba tarik ulur dan mungkin bisa gua katakan Adam tuh nyaris keculik karena glue wall-nya habis. Untungnya masih bisa mundur dengan adanya beberapa tackle di sana dan ditambah lagi Heavy masih cukup berjarak dengan Onyx. Keputusan mereka untuk mundur itu bagus banget. Mungkin aja ini karena resource mereka yang sedikit demi sedikit sudah mulai berkurang. Iya, glue wall. Karena Adamnya masih perlu reset dulu secara glue wall dan mungkin mereka yang akan mancing lawannya untuk masuk ke dalam kebun yang nantinya akan mereka setup duluan. Nah, di sisi lain Buriram akan bertemu dengan WAG kali ini. Iya, Buriram melawan Secret WAG. Juna sudah tidak memiliki lagi Cryoman yang dikirimkan di bagian atas. Oh my god, sebuah ledakan dari Dragon Freeze menumpangkan Please One di sana. Upaya penyelamatan, tapi kali ini Wasana ditangkap. Ngapain deh sendirian kok ngerasnya ke sana. Dan Please One-nya justru masih aman. Sementara kali ini Juna berhasil mengembalikan seorang Wasana. Ada Bolt Maker juga yang cukup mengganggu ke arah Buriram United. Juna ketahuan posisinya. Hwangem akan mencoba membalaskan dengan sebuah ledakan dikirimkan ke arah seorang Juna. Itu dia. Terkena sebuah ledakan granatan juga Bolt Maker dirinya sendiri. Sehingga kali berhasil dijatuhkan. Dan nampaknya akan di-revive terlebih dahulu. Dan belum ada korban lagi. Karena Buriram harus sedikit mengendorkan serangan mereka setelah Wasananya tadi terpick off. Sementara ledakan kembali dikirimkan dari seorang Juna ke arah Secret WAG. Dan mereka masih tetap bertahan di bagian dalam. Sementara Buriram masih muter otak lagi, masih nyari cara lagi untuk menyerang ke arah Secret WAG. Ketai berada di bagian depan dan belum ada Wasana. Oke, Wasana udah ada di sana. Dan WAG-nya malah ngasih waktu untuk Buriram melakukan reset kali ini. Dibuka dengan sebuah ledakan coba turun ke arah bawah. Enhance Seven juga akan mengikuti. Dan sebuah mini launchpad menjadi jawaban untuk melarikan diri. Sayangnya kali ini malah kenok di atas, saudara. Satu pemain Tikuy tidak akan bisa di-revive tentunya. Sementara Buriram benar-benar menawan anak-anak dari Secret WAG dan mengusir mereka dari area Bloomtown. Ini berasa banget ya WAG seolah-olah kaget banget dengan setup yang dilakukan oleh Buriram. Kayak Moshinya ngejaga jarak dari temannya Jona ke arah belakang, Wasana nongol dari arah yang berbeda. Begitupun dengan apa yang kita perhatikan Gate High, kayak dia maju secara perlahan ke dalam kempon. Tapi yang jadi tanda tanya adalah WAG udah bagus banget tadi. Ketika adanya pertukaran eksplosif granat menumbangkan satu persatu player, kalian tuh udah kebuka loh peluangnya gitu buat reposition. Tapi yang dilakuin mereka serentak masuk ke dalam kempon. Ini bakalan lebih gampang banget buat di-pressure sama teman-teman dari Buriram. Ditambah mereka malah launchpad di tengah. Moshi udah sadar betul posisi mereka. Moshi itu benar-benar jadi informan yang sangat penting untuk teman-temannya. That's why ini jadi hal yang baik banget untungnya karena cuma keculik satu. Coba bayangin pas mereka launchpad satu persatu keculik semua. Udah tumbang itu. Iya, udah bisa rata. Tapi sekarang juga tuh di notification kill malah dikejar juga sama anak-anak Buriram ke arah studio gitu. WAG-nya juga kehilangan seorang Please One dan berhasil untuk di-revive kembali. Tapi tadi agak kacau juga sih untuk Secret WAG karena mereka terlalu lama untuk melakukan setup bertahan. Dan itu dia Enhance Seven udah gak bisa kemana-mana lagi. Follow up coba dilakukan oleh Secret WAG. Revive lagi. Hwangem di sana melakukan reviving. Sementara satu orang lawannya sudah masuk menuju ke arah dirinya. Secret WAG kehilangan arah. Ini sih udah benar-benar hilang arah ya karena dibombardir habis oleh Buriram, ditambah lagi Buriram itu punya Stevie tadi, eksplosif udah nggak bisa buat jadi pembuka, Hwangem udah nggak bisa buat jadi pembuka WAG. Untungnya ya ada vending machine yang dekat tadi, jadi sempat buat nge-revive. Pertanyaannya di menit ke-9 ini apakah mereka bisa ngumpulin resource lagi? Karena menurut gue ini udah akan sangat sulit. Apalagi ini masih ada 11 nih, maksud gue susah mereka buat bisa reset lagi sebetulnya. Pun kalau mereka bisa untuk kembali dengan 4 player dengan resource yang menurut gue akan minim nantinya. Tapi at least ya,
mereka tuh sukses buat ngebikin Buriram ini terlambat untuk masuk ke zona. Cetas. Ini termasuk terlambat loh untuk masuk ke zona. Di menit ke-9 mereka masih ada di ujung, ditambah lagi mau masuk kemana coba? Udah di-cut sama banyaknya tim yang udah nge-hold di sana. EVOS Divine salah satunya ini bisa banget buat nge-cut pergerakan dari Buriram. Ada Argon juga di sana. Menguasai penuh TV Tower meskipun ya sedikit demi sedikit gue ngelihat WAG udah mulai reset kembali dengan cara split position Bian. Iya, split position juga tadi lo udah mention mau ke arah mana, resetnya zona juga udah mulai sakit banget gitu. Terus dengan Buriramnya jauh juga itu Buriram tuh udah kena zona stack 10. Nah, ini juga jadi PR buat WAG. Udah sama zonanya sakit, terus stack zona akan bertambah, medkitnya nggak banyak, itu juga PR banget buat Secret WAG. Sementara ini dia Onyx akan melancarkan sebuah penyerangan menuju ke arah Team Flash. Sementara di bagian bawah juga harus diketahui adanya Twisted Mind yang lagi ngendok di rumah yang sama bersama dengan Team Flash. Ini Onyx juga nggak boleh gegabah. Cukup mereka harus cari tahu informasinya bahwa di depan mereka itu persis ada 8 pemain. Alias ada 2 tim. Jadi mereka nggak bisa asal nyerang. Begitupun tentang mereka masih berada di dalam zona selanjutnya. Jadi nggak perlu untuk melakukan banyak pergerakan yang sifatnya ini terburu-buru. Betul, apalagi ini Kempon mereka bisa banget buat didobrak tim yang mungkinnya nanti bakal datang dari arah belakang. Salah satunya Afida, tapi lihat sebentar lagi Shadow akan melakukan team fight, Bigan. Iya, bersama dengan tim Falcons yang memang sudah berada di dalam zona sedari tadi. Jatuhnya memang Shadow Esports-nya yang harus nantangin tim Falcons. Dan sebuah ledakan sudah mulai dikirimkan menuju ke bagian dalam. Dan tidak akan bisa lagi lepas dari sebuah pertempuran ini. Silzi menjadi korban di sana. Sinzi dengan M1014 chip 3-nya sendirian saja kali ini. Sinzi juga harus gagal untuk kembali ke pertempuran. Pulang sudah di posisi yang ke-11. Mereka kecicil sama eksplosif yang dilempar Keroro tadi. Ditambah lagi yang gue heran timing Steffi dari Shadow ini agak sedikit terlambat karena udah kekikis duluan secara health point. Mark juga harusnya connect ke mereka. Jadi eksekusi dari tim Falcons lebih dipermudah gitu. Mereka udah tinggal naik aja karena eksplosif udah ngikis health point gitu. Meskipun Steffi-nya dipakai pada akhirnya, tapi nggak bisa berbicara banyak. Ditambah lagi dobrakan dari tim Falcons benar-benar mulus ketika Shadow itu fokusnya ke beberapa arah yang berbeda karena eksplosif tadi benar-benar mengganggu fokus mereka. Sekarang kita ngebahas Onyx yang udah dapetin satu compound di sana. Oke, mereka sejauh ini aman, tapi make sure semuanya akan aman karena balik lagi, kalau Onyx keluar dari compound, ini akan jadi fokus antara 2 tim sekaligus. Meskipun mereka di lantai yang berbeda, fokus mereka bisa bersamaan terhadap Onyx sih. Menurut gue ini bakal lebih riskan. Apalagi lubang-lubang jendela yang bisa dimanfaatin buat ngelempar eksplosif itu yang bahaya sih, Bigan. Iya, tapi kita pindah. Move terlebih dahulu. TV Tower. Terjadi hujan badai di sana. Moshi terpick off di tangan seorang Alif. Ini kabar yang baik. Argon. Nokinya malah tumpang duluan. Di saat bersamaan juga mencari korban. Alif juga malah jatuh. Trapsnya baru kelihatan dari mana. Ternyata ditahan oleh tim Falcons. Dan sekarang Falcons-nya nggak melanjutkan sebuah penyerangan ke arah Buriram. Dan Buriram punya kesempatan untuk melarikan diri dengan sebuah mini launchpad. Tapi ada EVOS di depannya. Nah, dari itu depanmu ada Ray. Dan tentunya udah kelihatan di tangan seorang MG. Coba dikirimkan sebuah tembakan ledakan dan Riptide Triton double juga dikeluarin sama seorang rahasia. Namun sayangnya tidak ada follow up damage yang dikeluarkan. Iya, yang ada follow up damage dan menurut gue EVOS Divine juga ngebaca situasi dulu nih. Mereka nggak mau terburu-buru meskipun mereka lihat ada Buriram yang baru aja launchpad. At least dengan timing mereka bisa ngebuat Buriram keluar dari compound tersebut. Nah, lihat sebentar lagi mereka bakal keluar. Dan ini bakal jadi makanan EVOS Divine. Tapi sayangnya ada mini launchpad yang bisa dimanfaatin sama teman-teman. Ayo lo, barengan kayak gitu gimana ceritanya? Tapi Wasana berhasil dapetin satu pemain dan lihat Ketai terlalu kuat di sana. Ketai itu terbuka, masih bisa dapetin satu. Sisa Wasana juga pulang sudah. Buriramnya pulang di posisi 9. Berasa banget hidupnya nggak tenang ya. Dari tadi nongol mulu tim-tim yang nggak diduga, tapi EVOS sebentar lagi akan dengan Afida kali ini, Bigan. Masuk sudah tawan menjadi orang pertama yang terjatuh kali ini. Tentunya masih nggak akan dikendorkan lagi serangan dari EVOS Divine ke arah Afida. 3 pemain tersisa. Anusit di bagian dalam namun longkong terkena sebuah God. 2 pemain aim yang sangat oh my god sekali. Anusit tinggal diterobos doang itu. Nah, udah selesai. Afida juga pulang dan EVOS sudah mendapatkan 7 poin eliminasi. Dan Boltmaker kali ini
sudah terlihat dari tim Flash. Ini bagus banget sih EVOS Divine, ditambah mereka punya Stevie ya. Ini jadi salah satu advantage yang mereka punya ngelawan ya akhirnya, karena durability armor mereka meningkat gitu. That's why mereka punya keunggulan atas itu. Dan sekarang kalau kita perhatikan Onyx yang mungkin akan sulit sebentar lagi, Bigan. Iya, Onyx bakal sulit sekali. Twisted Mind sangat terancam dengan adanya Bolt Maker dari arah tim Flash. Ini bisa banget tim Flash ngeratain dulu Twisted Mind karena infonya semuanya udah kena Moko. Nah, sebuah ledakan dari ABCD berhasil menumbangkan 3 pemain. Sisa expose sendirian. Nah, Zero Dar dapat semua orang yang berhasil di take down oleh ABCD. Kesempatan yang sangat luar biasa dimanfaatkan oleh sang landa kuning. Mendapatkan 3 poin eliminasi pertama, melakukan steal terhadap satu main. Nah, Adam juga udah mulai tahu adanya satu pemain di bagian sana dengan adanya Aurora Vision yang dibuka. Tinggal dijemput aja dan Twisted Mind sudah pulang di tangan Onyx. Iya ya, ini dia luar biasa ya posisi dari Onyx. Mulai dari Aurora Vision-nya yang connect, dia tahu lawannya ada berapa banyak, mana lawan yang harus dia incer lebih dulu. Tadi ada satu player dari Twisted Minds yang kepisah, itu jadi target utama dari teman-teman Onyx. Bagus banget gimana Zero itu bawa M79. Kalian bisa rasain, nggak cuma di hari ini, di hari kemarin pun eksplosif selalu menjadi pembuka momen. Dan sebentar lagi EVOS Divine akan bertemu dengan tim Falcons. Let's go, ledakan, kocel. Masih diblokir ternyata lihat di sisi lain. Adam juga berhasil menumbangkan satu pemain dari arah tim Flash yang masih kebingungan untuk melakukan rush ke arah Onyx yang bertahan cukup kuat di arah dalam, dan Zona tentunya akan bergerak. Dekatnya dikirimkan untuk melarikan diri terlebih dahulu, tapi lihat pengejaran dilakukan oleh Onyx ke bagian belakang. Meskipun ada sebuah Cryomine, Demons yang malah terjatuh di tangan seorang Rasya karena mendapatkan vision yang cukup luas sekali. 1, 2, 3 pemain hilang dari tim Onyx, menyisakan Adam sendirian saja. Sebuah ledakan dari Adam berhasil merupakan satu pemain dan berhasil dapat 1 kill. Lumayan. Satu lagi Mingkuk yang terlihat di bagian depan, bukan menggunakan Valendes tapi di depan sudah cukup low sekali. Adam punya kesempatan, namun di bagian belakangnya terus nembakin ke arah Adam. Secret WG masih ada. Susah banget karena resource dari Onyx itu udah kekuras banyak di dalam kempon. Mereka ngajar beberapa tim sekaligus. Ditambah Adam tadi punya 1 global terakhir. Syukur-syukur dia masih secure 1 poin kill tambahan loh buat Onyx. Tapi bagus banget dari poin kill, poin eliminasinya tuh udah mulai banyak. Placementnya juga nggak terlalu buruk. Tapi kita lihat dulu nih perjalanan dari EVOS Divine, karena sebentar lagi mereka berusaha untuk masuk ke dalam kempon yang dijaga ketat oleh teman-teman dari Falcons. Siapa yang jadi pembuka mereka? Eksplosif menurut gua. Di dalam kempon ini bisa mereka manfaatin eksplosifnya. Pancing aja dulu resource dari Falcons keluar. Nanti kalau mereka keluar dari kempon juga udah gak bakal bisa banyak berkutik gitu. Karena resource dari EVOS Divine masih terjaga sejauh ini. Disiplin banget EVOS Divine untuk masuk menuju ke dalam zona selanjutnya dengan resource yang cukup minim, terlebih dari Gluol yang dimiliki oleh Aimgod itu tadi sisa 1 doang. Dan rasanya berhasil di revive juga, itu luar biasa tuh. Kerjasama yang sangat baik antar pemain dari EVOS Divine. Sekarang tinggal Falcons, EVOS dan juga Secret WG. Waduh, ini posisi tarik ulur yang bagus dari EVOS Divine, dan menurut gue mereka nggak punya kepentingan untuk nabrakin Falcons sekarang. Masih ada waktu untuk mereka seenggaknya stay dulu di sini, dan seperti yang lo bilang tadi, reset masih harus dilakuin oleh EVOS karena mereka perjalanan untuk masuk ke dalam zonanya tuh benar-benar panjang banget. Ditambah lagi Racha dan juga yang lain ini udah siap banget di dalam kempon, mereka udah setup duluan. Tapi circle zona nggak ada di pihak dari EVOS Divine. Mau gak mau dari sekarang mereka harus rotasi. PR-nya adalah gimana caranya mereka bisa untuk masuk ke dalam kempon tanpa di-cut sama Racha sama sekali. Apa yang jadi tameng mereka? Gluol. Kalau nggak Gluol, ada vehicle di depan. Nah, Gluol udah dibuka dan bentar lagi mereka akan 1 kempon. Iya, 2, 3 Gluol sudah dibuka dan mereka sudah mulai masuk menuju ke dalam sebuah kempon yang dikuasai oleh tim Falcons. Sementara Falcons juga harus fokus untuk menahan pergerakan dari Secret WG yang berada di bagian luar dan berusaha masuk ke dalam zona selanjutnya. Tembakan yang terus dibuka, bahkan Riptide Item dibuka oleh seorang Rasya untuk membuka Gluol dari Secret WG yang bertahan di balik sebuah pohon. Menjadi satu hal yang cukup merugikan untuk Secret WG. Sementara EVOS bersama dengan tim Falcons masih belum bisa bertempur dan mereka sama-sama komit untuk menghancurkan pertahanan dari WG terlebih dahulu yang sesaat lagi akan keluar dari arah pohon dengan gluol yang mereka miliki. WG, Secret WG, nah itu kena headshot, nah itu dia. Sisa EVOS
melawan tim Falcons. 4 lawan 4 sudah mulai pada keluar kali ini. Glol sudah mulai pada dibuka dan Pina sudah cukup low. Sebuah ledakan Dragon Freeze cukup mengancam kali ini. UAV Elite dibuka oleh tim Falcons dan terobos Pina. Oh my god, Ray-nya harus terjatuh di sana. MKT menjemput ke arah belakang ke arah limit. Sayangnya MKT-nya terjatuh, kocel. Berhasil untuk memenangkan sebuah pertempuran di bagian dalam. Namun upaya revive juga sudah bisa dilakukan. Sayangnya kali ini zona sudah mulai menghimpit dan kocelnya pun dengan darah yang sekarat akan sulit melawan. Ini menjadi kemenangan untuk tim Falcons. Boya! Tim Falcons berhasil mendapatkan Buya di game kedua kita hari ini. Dengan permainan mereka yang cukup sabar, mereka nahan di dalam compound, gak mau terburu-buru keluar. Dan ketika mereka sukses untuk mengeliminasi WAG di balik pohon, baru mereka berduel dengan EVOS Divine. Karena mereka sadar mereka ada di second floor. Dan kalau mereka terlalu lama di lantai 2, ini gak aman buat mereka bisa keluar. That's why WAG gak ada, mereka langsung turun.